Jadi kalau Lovely Man itu awalnya waktu itu abis selesai bikin film Rumah Maida, terus udah kayak gitu Rumah Maida kan lumayan skalanya besar gitu ya, secara produksi, secara budget juga skalanya besar. Jadi akhirnya pingin kembali ke roots gitu yang bikin film yang skalanya kecil gitu. Jadi caranya tuh waktu itu saya pikir oke, karakternya nggak usah terlalu banyak, lokasi nggak usah terlalu banyak, pakai alat yang seminimal mungkin gitu ya. Dan ini film yang bisa dibilang kayak ngelukis gitu ya. Jadi nggak ada bukan film yang harus mempertanggungjawabkannya kepada seorang produser atau apa gitu ya, atau investor gitu. Jadi emang mulainya tuh dari situ. Akhirnya bikin skenario-nya sekitar 2 minggu, 2-3 minggu untuk skenario-nya. Emang tema yang kita cari, ya tema yang saya mau bikin adalah tema tentang bapak sama anak gitu. Jadi it was something yang apa ya, yang saya sangat relate gitu secara materi. Jadi ya gitu, mulainya seperti itu. Kalau sebenarnya cepat, ini prosesnya cepat karena jadi pada waktu itu tuh lagi belum persiapan syuting atau lagi persiapan film apapun. Jadi waktu tahun 2011 tuh lebih banyak ngerjain iklan waktu itu. Jadi banyak sekali waktu gitu untuk nulis gitu. Kalau Lovely Man sih saya ingat jelas gitu. Saya nulis skripnya itu sekitar 2 minggu. Dan dari 2 minggu itu tuh udah apa maksudnya dari draft yang kita hasilkan dalam 2 minggu tuh udah menjadi shooting draftnya juga gitu. Jadi buat Lovely Man slightly lebih cepat daripada skrip saya yang lain. Sebenarnya kalau bikin film kan nggak pernah mikirin ininya, nggak pernah mikirin oh ini akan menang festival atau enggaknya gitu. Jadi maksudnya itu bukan end game-nya untuk bikin film tuh bukan seperti itu gitu. Cuman kita bikin film dengan sebaik mungkin dan berharap akan banyak yang nonton gitu. Cuman kalau film kayak Lovely Man ketika waktu kita rilis, kita kan sebenarnya keliling ke film festivals dulu gitu sebelum akhirnya tayang di bioskop. Ketika kita berhasil keliling beberapa film festival kayak Busan, terus kita sempat ke kemana-mana sih, kita ke Osaka juga, terus sempat ke Tokyo juga. Jadi beberapa festival akhirnya ada gaungnya gitu, tiba-tiba orang dengar tentang film Lovely Man. Jadi ketika itu terjadi, akhirnya kita coba memberanikan diri untuk rilis di sinema gitu. Walaupun ketika rilis di sinema nggak laku gitu filmnya. Ini maksudnya Lovely Man adalah kasus film yang kita rilis yang dimana ketika kita rilis nobody paid attention gitu ke film ini sama sekali. Mungkin pada waktu itu kalau saya ingat saya tuh ada film Avengers yang pertama atau apa gitu. Jadi emang nobody paid attention gitu di film Lovely Man. Jadi ketika film ini dapat nominasi Piala Citra dan Doni dapat juga gitu, it brought some attention juga gitu ke film Lovely Man gitu. Tapi saya ngerasa Lovely Man tuh kayaknya lebih banyak orang tahu setelah akhirnya tayang di platform Netflix gitu. Sebelumnya nggak terlalu banyak yang ini juga paid attention ke film Lovely Man. Jadi di Netflix orang udah mulai lihat ya, oh mungkin mungkin orang pernah dengar tentang film Lovely Man atau pernah dengar tentang film yang Doni Damara yang main gitu ya, tapi akhirnya karena waktu itu diturunin dari bioskop juga bertahan di bioskopnya kurang lama, tapi kan juga sering Lovely Man juga lumayan film yang lumayan keliling dalam bentuk screening gitu kan. Jadi ada certain amount of people yang tahu tentang Lovely Man, tapi ketika akhirnya tayang di Netflix mungkin it's more accessible gitu ya, jadi akhirnya orang dapat kesempatan untuk nonton film Lovely Man gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalau ngelihat film Lovely Man, banyak yang melihat ini film sebagai tema LGBT karena bapaknya seorang transgender gitu. Maksudnya banyak yang melihatnya seperti itu dan emang bisa dilihat filmnya seperti itu. Tapi sebenarnya ketika saya nulis, ketika saya bikin film ini, I think universal feeling yang didapat dari film ini adalah film tentang bapak sama anak. At the end of the day, it's about a connection antara bapak sama anak gitu. Jadi emang
segala sesuatu, segala elemen-elemen yang kita melihat di film Lovely Man, it all comes down to a story about a father and a daughter. Itu aja sih sebenarnya. Oke, sih bikin orang bisa lebih tahu bahwa ya ini sesimpel ya udah cerita soal anak sama bapaknya gitu. Ya. Mungkin ya elemen yang bisa bikin orang relatable melihat film Lovely Man ya itu gitu, karena sudah tidak melihat lagi isu-isu yang ada di film ini, tapi lebih melihat ya itu seorang bapak yang lagi mau connect lagi sama anaknya gitu. Sejujurnya film Lovely Man awalnya yang kita approach itu awalnya bukan Doni Damara bukan Doni Damara. Jadi ada pemain lain yang sempat attached to this project gitu ya. Tapi secara last minute akhirnya dia meninggalkan project ini. Kita akhirnya emang saya ingat waktu itu in the same week itu kebetulan kita lagi ngopi di daerah Kemang, di meja sebelah tuh ada Doni Damara gitu. And then I think itu juga udah sign ya bahwa akhirnya kita harus ke Doni Damara gitu. And then after that, setelah kita kehilangan pemain kita, akhirnya kita hubungin Doni Damara gitu. And then we talk to him gitu, kita ajak ngopi. Terus waktu itu produser saya sama saya gitu ya, kita ketemu dia ngajakin ngopi, we gave the script to him gitu. And then dia tertarik sekali gitu. Kita juga surprise gitu kenapa dia tertarik banget. Dia tertarik untuk main film ini. Padahal ini film dia tahu ini akan low budget banget gitu, peralatan yang sederhana gitu. Tapi I think he sees materi skenario itu sesuatu yang dia bisa understand juga gitu. Jadi dari situ itu pengalaman pertama saya untuk ketemu sama Doni dan kerja sama dia, dan it was a very interesting experience gitu kerja sama dia, karena dia pemain yang sangat memberikan segalanya gitu buat sutradara, dan dia punya juga interpretasi sendiri terhadap karakternya gitu. Maksudnya ketika saya nulis, saya ngebayangin karakternya seperti apa, ternyata apa yang dikasih sama Doni itu completely different dengan apa yang saya kasih, yang saya bayangin gitu. Jadi emang dia most of karakternya Ipui itu tuh emang benar-benar di craft sama-sama di lapangan gitu, dan I give credit to him gitu sebenarnya, karena banyak sekali yang dia kasih masukan dari dialog, dari gestures, dari segala sesuatu itu. Enaknya dia mau explore gitu ya, dia mau improvisasi, dia mau nyoba gitu. Jadi as a director itu seru banget gitu kerja di lapangan sama dia gitu, dan akhirnya dikerja sama kita yang setelah itu juga jadi emang udah ada shorthandnya sama dia, jadi kita udah sama-sama tahu kita mau bentuk sebuah karakter itu seperti apa.